Tua kan dede kan iya. Oh ya. Ini hiji itu jajan dede. Ya, Bapak Ibu, pada malam hari ini kita akan menyelenggarakan KOMR, kajian online Ada Rezeki wilayah Sikapura, Bekasi, Karawang, Purwakarta. Itu kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala atas berkat rahmat dan karunia dari Allah, maka pada malam hari ini, Alhamdulillah Bapak Ibu semua, eh, Allah kumpulkan, ya Allah kumpulkan di acara KOMR Sikapura. Salam beriring salawat juga kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad SAW. Baiklah, untuk kajian online Magnet Rezeki pada malam hari ini kita sama-sama ya akan mendengarkan ya, pembelajaran dari seseorang yang sangat luar biasa. Ya, izin saya share background beliau ya, Bapak Ibu. Di pembicara kita pada malam hari ini eh, Ustadz atau Coach Imam Hambali SPD ya. Beliau CEO dari Bima Trend Darussalam Indonesia. Beliau juga pimpinan MD Al-Hunafa. Beliau juga konsultan dari Galuh Mas Group, merupakan certified trainer Neurolinguistic Programming, dan juga beliau pengisi kajian dakwah di beberapa instansi juga perusahaan. Keren banget ya latar belakang beliau. Riwayat pendidikannya, beliau S1 Fakultas Ilmu Pendidikan, jurusan Manajemen Pendidikan UNJ, Universitas Negeri Jakarta, tersertifikasi trainer NLP, merupakan juga alumni dari Pondok Modern Darussalam Gotor, Ponorogo, Jawa Timur. Dan tentunya sekarang beliau salah satu dari Certified Trainer Magnet Rezeki Indonesia. Jadi kita sangat beruntung Bapak Ibu pada malam hari ini kita eh, kedatangan ya pemateri yang memiliki background yang Masya Allah luar biasa. Banyak ilmu tentunya yang beliau punya dan beliau akan sharing kepada kita-kita semua yang ada di Zoom pada malam hari ini. Dan saya ucapkan selamat kepada Bapak Ibu semua ya, Bapak Ibu, adik kakak, ya Mbak Mas yang terpilih pada malam hari ini untuk bisa mengikuti sesi kajian online karena banyak di luar sana gitu ya, banyak di luar sana yang eh, mereka tahu tapi mungkin tidak bisa ya, tidak bisa untuk masuk ke kajian pada malam hari ini. Mungkin karena kondisi kesehatan, mungkin juga kondisi eh, kesempatan, mungkin waktunya belum pas gitu, atau mungkin karena kondisi sinyal dan lain sebagainya. Dan Bapak Ibu, adik kakak semua pada kesempatan malam ini terpilih ya, terpilih untuk kita sama-sama mengkaji, mengkaji ilmu magnet rezeki, ilmunya Allah yang akan disampaikan oleh pemateri yang saya sebutkan latar belakangnya tadi. Oke, langsung saja kepada Ustadz ya, kepada Coach Imam Hambali, dipersilahkan. Ya, mangga Ustadz. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillah, salatu wabarakatuh. wassalamu ala rasulillah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Senang sekali pada malam hari ini kita dapat bertemu kembali dan berjumpa ya di kajian online ya. Meskipun online, ini saya rasa
yang hadir pada malam hari ini semua fokus untuk sama-sama kita sharing ya, tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Sebelumnya saya akan sapa terlebih dahulu nih peserta yang paling jauh. Ini dari mana ya paling jauh ya? Boleh ditulis di kolom chat. Tadi ada yang dari Bekasi. Ini kan Sikapura ya. Kang Mirdan, selamat malam Kang Mirdan. Ada yang di Bojonegoro. Sehat Kang Mirdan ya? Alhamdulillah sehat, Ustaz. Luar biasa, dahsyat. Ini MC Amin. yang kemarin ikut mega seminar dengan Pak Anas ya. Banyak sekali pujian yang saya lihat. Itu MC-nya katanya sekelas nasional gitu Kang. Alhamdulillah. Bekasi, ada juga Perumnas tetangga. Oh, Masya Allah. Baiklah, saya ucapkan terima kasih kepada yang hadir pada malam hari ini. Insya Allah saya doakan mudah-mudahan mendapatkan kemuliaan, keberkahan, kejayaan, dan juga keajaiban dari Allah Subhanahu Wa Taala. Anak-anaknya solih solihah, keluarganya sakinah mawaddah warahmah, dan juga diberikan husnul khotimah, mati dan masuk surga bersama Rasulullah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Insya Allah ahlan, ada yang dari Riau ini, luar biasa Kabupaten Siak. Baik, kita mulai dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Doa terlebih dahulu ya. Saya raditu billah Raditu billahi robba. rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilman warzuqni fahman wa amalan mutaqabbal. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah, saya langsung share screen ya. Belum bisa nih Kang Mirdan nih. Malam hari ini tema kita adalah pola keajaiban rizki. Bismillah, Gorontalo siap belajar, izin off cam. Baik. Ustaz. Nggak apa-apa yang off cam, izin off cam, nggak apa-apa. Yang penting bisa mendengarkan suara saya dengan baik ya, dan fokus kepada yang belajar pada malam hari ini. Ya. Share screen-nya boleh dicoba lagi. Boleh. Oh, udah bisa sepertinya. Udah bisa. Ayo. Baik. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kenapa saya memberi judul pola ya? Pola itu sama dengan cara. Dan segala sesuatu kalau tidak ada polanya dan tidak tahu polanya, maka kita tidak akan berhasil. Ya. Maka malam hari ini pun sama, kita akan belajar bagaimana cara atau pola keajaiban rezeki. Nah, sini sudah terpampang di layar ya, Kang Ya. Mirdan, jelas? Sudah jelas. Udah ada, aman. Udah cakep. Oke, ada. Baik, terima kasih. Nah, yang pertama, ya tadi sudah dijelaskan ya, Alhamdulillah ini saya akan tahadus bin ni'mah. Jadi kalau kita mendapatkan nikmat dari Allah, fa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Maka ketika kita mendapatkan nikmat dari Allah, kita sampaikan kepada orang-orang, bukan berarti untuk ria atau apapun, tapi kita untuk sama-sama belajar dan sama-sama mensyukuri karena kita makhluknya Allah,
kita adalah makhluk ajaib yang sudah diciptakan dan mendapatkan kenikmatan-kenikmatan, keajaiban-keajaiban, maka ini perlu sekali untuk kita syukuri dan share. Ya, jadi mudah-mudahan ini bukan sebuah takabur atau ria atau apapun. Alhamdulillah beberapa keajaiban yang sudah saya dapatkan itu salah satunya bisa membangun pesantren ya, Pondok Pesantren Darussalam Al-Hunafa, PMD itu Pondok Modern Darussalam Al-Hunafa. Ini merupakan pondok alumni Gontor yang ada di Kabupaten Karawang, baru menginjak tahun ketiga pesantrennya. Dan ini khusus persiapan untuk ke Pondok Modern Gontor dan juga ke Kairo, Mesir. Nah, ini LOP saya dulu ya, Law of Projection. Ketika COVID saya berpikir bahwa saya akan buat pesantren. Alhamdulillah dengan izin Allah 2022 akhirnya diizinkan pesantren itu berdiri, meskipun dengan tantangan-tantangan. Ya, punya amanah atau punya hutang kurang lebih 2,1 miliar. Dan itu alhamdulillah lunas Bapak Ibu dalam kurun waktu 2 tahun, Ramadan kemarin. Alhamdulillah. Kemudian saya juga di konsultan Galuh Mas Group. Di situ juga saya tidak melamar. Ini juga suatu keajaiban, tidak melamar, tidak cari-cari pekerjaan dan lain sebagainya. Tapi dengan izin Allah saat mendirikan pesantren tiba-tiba diundang oleh owner. Awalnya siapalah saya, tapi ternyata Allah itu maha baik dan Allah menunjukkan sebuah keajaiban ya bagi hambanya yang percaya. Maka saya tanya nih yang malam hari ini hadir di Zoom, siapa yang percaya adanya keajaiban, ketik di kolom komentar saya percaya keajaiban. Ya. Sebelum nanti kita akan lanjutkan bahwa keajaiban itu ada dan polanya sudah bisa kita pelajari atas izin Allah. Polanya sudah kita pelajari atas izin Allah melalui magnet rezeki ini. Dan alhamdulillah kemarin saya certified di magnet rezeki CTMR itu di Bogor ya. Ini atas arahan dari Kang Mirdan, Ketua Sikapura CTMR-nya. Terima kasih, sehingga ini banyak yang ngetik nih, saya percaya keajaiban, saya percaya. Nah inilah keajaibannya, tiba-tiba saya diundang, kemudian saya diminta untuk menjadi konsultan Galuh Mas. Padahal yang memiliki atau ownernya ini kan non-muslim, tapi karena kebaikan dan lain sebagainya, akhirnya bisa kita bisa bertemu dan bisa sama-sama bekerja sama seperti itu. Kemudian di NLP, saya juga basicnya di NLP, Neuro Linguistic Programming. Beberapa perusahaan-perusahaan ingin meningkatkan kualitas dari SDM dan lain sebagainya, ini bisa pakai ilmu NLP. Kemudian Certified Tour Leader BNSP, ini juga satu keajaiban karena saya di saat yang sama, saat diangkat menjadi konsultan itu, tiba-tiba ada satu travel yang memberangkatkan saya untuk umroh secara gratis. Alhamdulillah sampai sekarang dipercaya setiap tahun punya slot atau punya porsi untuk berangkat ke Mekah. Insya Allah bagi yang ingin bareng nanti di tanggal 10 Oktober sudah ada jadwalnya bareng saya. Kemudian pengisi kajian dakwah di beberapa instansi dan perusahaan, ini juga aktivitas yang saat ini terus berlangsung, dan juga alhamdulillah saya senang untuk berbagi sharing-sharing hal-hal yang positif, karena kita itu sering mempersiapkan hidup yang baik, tapi tidak ingat bahwa kita harus mempersiapkan masa depan. Saya pernah buat tabnya mana sayang? Bisa menentukan berapa yang hadir saat pemakaman kita, saat kita bermanfaat untuk orang lain. Ya, jika kita banyak memberikan manfaat untuk orang lain, maka disitulah banyaknya orang yang akan hadir di pemakaman kita nanti. Ya, mudah-mudahan
semuanya bisa memberikan manfaat yang seluas-luasnya yang sudah tergabung di AMR ini. Baik, sudah siap, kita akan lanjut materinya. Mudah-mudahan semuanya sudah fokus ya. Baik, menuju manusia ajaib. Nah, disinilah yang akan kita bahas pada malam hari ini, fokus ya. Ada yang pertama, 5W1H. Mungkin sering kita dengar, ada what, why, kemudian where, when, who, kemudian how. Ini kan bahasa Inggris ya, artinya itu apa, kemudian kenapa kita harus ajaib, kemudian where, di mana keajaiban itu, kemudian when, kapan bisa ajaib, kemudian siapa yang menjadi ajaib, dan yang terakhir yang akan kita nanti titik beratkan adalah bagaimana cara atau bagaimana pola menjadi ajaib. Selanjutnya, nah, yang pertama, pertanyaan apa itu ajaib? Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ajaib adalah sesuatu kebaikan ya, dan atau harapan yang terjadi secara tiba-tiba di luar batas logika manusia. Jadi ketika Bapak Ibu mendapatkan suatu keajaiban, suatu kenikmatan yang di luar batas logika, inilah yang dimaksud atau definisi dari sebuah keajaiban. Dan keajaiban-keajaiban itu sudah Allah maktubkan dalam Al-Quran. Beberapa Pak Nas sering bilang bahwa kenapa Zakaria masuk mihrab, kullama dakhala Zakaria al-mihrab wajada indaha rizqan, kenapa ada makanan di dalamnya. Nah, ini kan hal-hal yang di luar batas logika. Kalau manusia kan berpikir selalu pakai logika. Maka kebalikan dari logika itu adalah ajaib. Nah, malam hari ini yang akan kita belajari adalah keajaiban. Ini definisinya. Kemudian, apakah keajaiban itu mungkin? Ya, sangat mungkin terjadi. Ini sudah terjadi berpuluh ribu kejadian pada member Magnet Rezeki, khususnya yang sudah ikut beberapa testimoni yang sudah dimaktub ya, dituliskan oleh Ustadz Nasrullah. Ini sudah berpuluh ribu. Maka ini sangat mungkin, dan guru kita sering bilang, yakin bisa Allahu Akbar. Apa mungkin kita ajaib? Coba dijawab Bapak Ibu dengan tulisan yakin bisa Allahu Akbar. Apa bisa kita ajaib? Yakin bisa Allahu Akbar. Bu Eka kayaknya bisa dipraktekkan nih. Apa bisa Bu Eka ajaib? Yakin bisa Allahu Akbar. Oke. Nah, ini sangat mungkin. Yakin bisa Allahu Akbar. Nah, kemudian yang ketiga, apakah keajaiban itu ada batasnya? Ya, semua keajaiban itu ada batasnya. Apa batasnya? Atas izin dari Allah, atau kita sering sebut sebagai kalimat Arabnya biidznillah, dengan izin Allah. Jadi kalau Allah tidak mengizinkan nggak bisa. Dan keajaiban itu ketika terjadi, misalkan tongkatnya Nabi Musa itu kan sekali ya, kemudian nggak berkali-kali tiba-tiba kebelah lautan, kan enggak. Itu juga atas izin Allah. Semuanya atas izin Allah. Jadi jika kita belum ajaib, berarti Allah belum izinkan kita. Nah, maka bagaimana kita menjadi ajaib? Nah, disinilah kita akan belajar pola-polanya, dan insya Allah saya yakin teman-teman di sini bisa ya, yakin bisa Allahu Akbar. Nah, kenapa? Sekarang pertanyaan kedua, kenapa harus ajaib Bapak Ibu? Karena memang kita sudah ajaib. Ini Ustaz Nasrullah sering bilang, kampungnya manusia di surga, dan turunnya agama Islam untuk mengembalikan keajaiban itu. Jadi dulu Nabi Adam itu manusia yang ajaib, tinggal petik jari, tinggal kedip, ting, keluar yang apa kita inginkan. Jadi untuk apa kisah-kisah ajaib di dalam Al-Quran? Untuk kita praktikkan. Nah, disinilah kenapa harus
harus ajaib karena memang kita itu dari sononya sudah menjadi manusia yang ajaib. Agama Islam akhirnya turun untuk mengembalikan keajaiban itu. Kemudian di mana keajaiban itu terjadi? Jadi di setiap diri manusia tinggal di mana, disitulah keajaiban itu akan terjadi. Indonesia akan menjadi ajaib jika individu kita mempraktekkan isi Al-Quran. Jadi di mana-mana itu bisa terjadi ajaib. Kalau kita tinggal di Indonesia, ingin mengajaibkan Indonesia, ingin Indonesia seperti Qatar misalkan, menjadi negara yang kaya raya, loh jinawe, maka disitulah peran kita untuk mengajaibkan dari individu kita sendiri. Ya, dimanapun Anda tinggal, maka disitulah keajaiban kita yang akan kita datangkan. Kemudian kapan bisa ajaib? Nah, pertanyaan kapan? Ini kan berarti menghitung waktu ya. Kalau kita ingin negara kita itu ajaib, kemudian diri kita itu ajaib, maka ada dalil yang saya sering ingat bahwa aslih nafsaka yasluh lakan nas. Perbaiki dirimu, maka orang lain akan baik. Jadi 1% saja dari 200 juta penduduk di di Indonesia, maka akan ada 2 juta orang yang mengamalkan ilmu magnet rezeki, maka disitulah Indonesia akan ajaib. Tapi itu juga bukan berarti perubahan 1% pada diri Anda akan menjadi perubahan pada 99% hidup Anda. Jadi ketika kita ingin berubah 1% aja dari diri kita, maka kita akan menjadi 99% kehidupan kita berubah. Ketika ada 2 juta orang pengamal ilmu magnet rezeki, maka akan ada perubahan di 99 penduduk yang lainnya. Maka magnet rezeki itu ilmu kebaikan. Nah, baik adalah satu level, tapi ajaib adalah the next level. Nah, di sini kita jika ingin menjadi ajaib, kenapa hanya menjadi baik gitu? Kan belajar magnet rezeki itu kan kalau banyak orang bilang intinya kita disuruh jadi orang baik gitu kan. Intinya udah saya tahu magnet rezeki biar jadi orang baik. Tapi kan itu saja, ya, itu saja tidak cukup. Kalau ajaib itu levelnya naik, maka jika bisa menjadi ajaib, kenapa harus menjadi baik saja gitu? Naikkan level kita, naikkan level Anda, apakah ingin baik atau ingin ajaib? Tulis di kolom komentar, saya ingin ajaib. Kalau ingin baik, naikkan levelnya untuk menjadi saya ingin ajaib. Ya, insya Allah akan didoakan oleh 48 peserta dan saya aminkan. Saya ingin ajaib. Ya, jadi ketika sudah mengenal magnet rezeki, Anda menjadi baik. Tapi ketika sekarang sudah mendalaminya, maka Anda naikkan levelnya untuk menjadi ajaib. Karena ajaib itu adalah satu level tingkatan lebih tinggi dari baik. Kemudian, siapa yang menjadi ajaib itu? Ya, siapa lagi kalau bukan kita? Siapa lagi kalau bukan Anda? Lalu ajak keluarga, ajak masyarakat, lalu baru negara kita akan menjadi ajaib. Kalau memang kita sudah tahu pola-pola yang menjadi manusia ajaib, kemudian kita istiqomah, maka terjadilah virus atau virus-virus yang kebaikan itu, keajaiban itu kepada keluarga Anda, kepada masyarakat, kepada negara, maka bayangkan, ya, bayangkan bagaimana hebatnya negara kita ini. Kemudian, nah, bagaimana caranya? Saya tulis ada 7 di sini, tapi sebelum itu kita bermain dulu ya. Saya akan belajar pola. Bu Eka masih on ya? Ya, siap Bu Ustaz. Eka sebutkan 1 atau 2 angka. Nanti kita lanjutkan angka tersebut. Misalkan 1, 2, saya bilang 3. Ibu bilang 4, saya 5, 6, 7, 8. Yang megang angka 20, itulah juaranya. Bisa ya, Bu Eka ya?
Saya mulai dari 1 gitu. Boleh dari 1 atau boleh dari 1, 2 gitu. Yang penting 2 angka maksimal. Boleh 1 atau boleh 2. Oke. Yang megang 20, angka 20 di situ juaranya. Yap. Baik, silakan Bu Eka, siapa duluan? Ibu atau saya dulu? Boleh saya dulu. Boleh. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. 19, 20. Saya juaranya. Oke, Oke. coba mungkin kerjasamanya Kang Wirdan. Siapa duluan, Kang? Siap. Aman. Siapa dulu? Boleh Ustaz dulu, boleh. Saya dulu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. 19, 20. Saya lagi. Juara lagi. Ada yang mau nyoba? Ayo, Kak. Siapa? Saya. Ya, silakan. Silakan. Dengan Ibu siapa? Bu Deti? Agustina. Bu Ana Oke, Agustina. siapa dulu, Ibu? Silakan Bu Ana. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 16, 17. Udah menang. Udah dapat ya Terusin 17 ya. Ada apa Ibu ya? Ada lagi terakhir. Satu lagi, Mangga, silakan. Saya terus yang menang. Ayo. Saya coba boleh? Boleh. Boleh dong. Oke, Siapa? mencoba tapi yang duluannya Pak Ustadz coba Ustaz ya. dulu. Ya, silakan Bu Satu Deti. dulu, boleh. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 16, 17, Kalah lagi kecurian. 18. curian. Masya Allah. Nggak menang Polanya nih Bu kalah. Dede. Oke. Oke, Ada pemenangnya yang Pak masih Ustadz. penasaran? Ada yang masih penasaran? 4-0. Saya coba boleh. Ya, Boleh, boleh. Terakhir ya Bu Siapa Eka ya, ini? biar kita lanjutkan di materinya. Bu Eka lagi. Enggak. Bu Heti, saya dengan Heti. Ya. Oh, Bu Heti, silakan Bu Heti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 16, 17. Kalah deh. Nggak kenal. Ya, diselesaikan. Saya pasti udah gak dapet ini. Baik, nanti di sesi akhir kita akan jelaskan polanya ya. Baik Bapak Ibu, senang sekali bisa interaksi ya. Alhamdulillah dimanapun tempatnya, insya Allah kita tetap fokus. Nah, ini inti dari materi kita. Kalau tadi 5W1H itu kulit-kulitnya, dan ini adalah dagingnya ayah bunda. Jadi Bapak Ibu, ada pola-pola untuk menjadi ajaib. Yang pertama, yakin dulu bahwa Anda adalah makhluk ajaib. Kalau kita tidak yakin, ini kita tidak akan mendapatkan sebuah keajaiban. Maka poin yang paling utama adalah yakin, ya, yakin dulu bahwa kita adalah makhluk ajaib seperti yang sudah termaktub dalam Al-Quran. Maka teruslah mengulang-ulang, saya manusia ajaib, saya manusia ajaib, saya manusia ajaib, saya manusia ajaib. Ini sampai betul-betul repetition gitu, sampai betul-betul
apa namanya, terngiang-ngiang terus setiap hari bahwa saya manusia ajaib, saya manusia ajaib. Nah, maka setiap orang boleh berawal dari start yang berbeda. Ya, start yang berbeda bagaimana? Kan ilmu MR adalah sebuah kebaikan. Berawal dari start ingin baik, itu memang beda-beda. Ada yang mungkin startnya dari punya amanah atau punya hutang miliaran, ada startnya memang dari orang sudah baik, ada startnya dari alumni pesantren, ada yang startnya mungkin dari punten misalkan penjahat atau pembunuh atau dan lain sebagainya, perampok dan lain sebagainya. Start kita memang berbeda, namun ketahuilah selalu ada Allah di titik kita bermula. Maka ketika kita sudah yakin bahwa kita adalah manusia ajaib, disitulah Allah ada bersama kita. Nah, itu yang pertama. Jadi, yakin dulu bahwa Anda adalah makhluk ajaib. Coba repetition, tulis di kolom komentar, saya manusia ajaib. Biar terngiang-ngiang, ketika tidur juga ngigaunya, saya manusia ajaib. Nah, itulah yang poin utamanya. Kemudian yang kedua, nah ini Bu Eka Diana, saya manusia ajaib. Bu Heti ya, saya manusia ajaib. Iswandi, Pak Iswandi, Pak Zainal Abidin, saya manusia ajaib, saya manusia ajaib. Keren, Masya Allah. Nah itu di repetition terus, karena kita ingin menaikkan level ya. Ajaib itu adalah satu level tingkatannya dari orang baik. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu, terima kasih yang sudah menulis di kolom komentar. Berlatih dengan serius menjalankan ilmu-ilmu magnet rezeki. Di sini saya hanya menulis 10 karena pendalamannya dari 101 jurus ada 10 sebenarnya yang menjadi inti dari ilmu magnet rezeki. Nah, inilah yang nanti Bapak Ibu akan menjadikan sebuah kebiasaan yang ajaib. Jadi berlatih dengan serius menjalankan ilmu-ilmu ini. Dari mulai perisai rezeki, yakinlah bahwa setiap ketidakmudahan, hal-hal yang terjadi dalam diri kita itu karena dosa-dosa kita. Kemudian kita misalkan ada hal yang tidak enak, itu karena dosa kita, nggak pernah nyalahkan orang lain, salahkan diri kita, gitu kan. Kita dipecat ya karena kita nggak dapat makan atau nggak dapat project atau nggak dapat rezeki ya karena dosa kita. Itulah perisai rezeki. Kemudian law of projection, kita lebih hati-hati dengan pikiran kita karena setiap pikiran adalah doa dan doa itu dikabulkan baik yang positif ataupun negatif. Misalkan kita sedang terzolimi, kemudian kita berdoa negatif kepada orang, maka akan terjadi seperti apa yang kita ucapkan dengan kita doakan. Maka hati-hati betul. Ya, saya law of projection saya ingin membangun pesantren. Ternyata terjadi pesantren gitu kan. Kemudian turunkan garis kebenaran. Nah, ini kan latihan-latihan ini penting bahwa kita jangan pernah merasa bahwa kitalah yang paling benar. Ini adalah hal-hal yang harus kita murojaah terus. Ya, ini jurus-jurus ini akan disampaikan banyak. Ini saya hanya menulis 10 dan tidak sepenuhnya total pendalaman ya. Nanti bisa ikut apa ya SHMR ya Kang Medan ya. Seminar hybrid di tanggal Ya betul, 10 Agustus nanti. 10 Agustus. Ini 10 Agustus ini udah luar biasa yang daftar. Sehari itu sudah 48 kalau nggak salah. Atau 38. Nggak ingat. Keren. Nah, kemudian disiplin kata, kita lebih hati-hati lagi dalam berbicara. Harus lebih disiplin. Kalau misalkan kesulitan jangan bilang sulit, bilang tidak mudah gitu kan. Kalau males jangan lagi bilang males, kurang semangat gitu. Pokoknya dilatih terus untuk serius lagi menjalankan ilmu magnet rezeki. Quranic vibration ini ya kita betul-betul sudah mulai terpatri dalam diri kita untuk berinteraksi lebih dalam dengan Al-Qur'an. Ada persoalan, tanya Quran. Ada hal-hal yang tidak sesuai, tanya sama Quran, minta solusi sama Al-Quran gitu. Kalau selama ini Quran hanya dibaca, hanya dihafal,
hanya dinyanyikan atau dilagukan a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Itu indah, itu bagus. Cuman kita nggak bisa menjadi ajaib kalau hanya dinyanyikan, dimurotalkan. Tapi mulai hari ini saya bersungguh-sungguh untuk mempraktekkan apa yang ada dalam Al-Quran. Terumbu karang sudah mulai tuh menjaga kemuliaan, kebahagiaan orang lain, harus lebih mendahulukan, memuliakan, membahagiakan. Ketika ketemu dengan orang, oh orang ini adalah sumber rezeki saya, karena Allah titipkan sumber rezeki itu di orang lain. Seperti itu ya, sehingga kita sudah lebih hati-hati ketika ingin berlatih dan serius menjalankan ilmu magnet rezeki. Ada RFF, release, forgive, forget gitu. Udah nggak ingin lagi kita ingat-ingat masa lalu, hal-hal yang tadi ya, kita ingin start menjadi orang yang ajaib, berarti udah hal-hal yang sudah lampau ya release, forgive, forget semuanya ya yang sudah, karena itu akan menjadi apa namanya, akan menjadi sariawan hati. Nah, sariawan hati ini saya sering menyampaikan dalam setiap kajian bahwa Allah itu yursilis sama alaikum midrar wa yumdidkum bi amwali wa banin. Jadi ayat ini yang sering dibaca oleh Ustadz Nasrullah bahwa Allah itu memberikan rezeki itu bighairi hisab, nggak pakai hitung-hitungan, langsung kalau mau ya jebret gitu. Cuma kadang kita nggak pantas atau kita belum layak mendapatkan rezeki itu karena ada penghalangnya, karena ada sariawannya. Kalau kita ada sariawan, itu ibarat kayak gini, Kang Mirdan, saya traktir di Hotel Mercure karena saya konsultan di Galuh. Kang Mirdan ke Hotel Mercure ya, kita makan enak gitu. Tiba-tiba udah saya sajikan semua makanan, harganya jutaan. Nah, Kang Mirdan mau makan nggak bisa. Tiba-tiba Kang Mirdan bilang, "Afwan Ustadz, maaf Ustadz, saya nggak bisa makan ini semua. Bibir saya sedang sariawan, ada 15 titik." Nah, di sini ketika ada sariawan, makanan enak apapun nggak bisa dimakan oleh Kang Mirdan. Maka rezeki yang banyak ketika sudah Allah sajikan, kemudian kita tidak bisa menikmati, maka disitulah ada sariawan hati kita. Maka harus betul-betul di terumbu karang ini kita apa namanya perbaiki, kita jaga betul. Kemudian ada paradox of candy ya, terima aja bungkus permennya kalau ada persoalan, tantangan dan lain sebagainya atau masalah ya. Terima aja bungkusnya, ingat di dalamnya insya Allah manis gitu ya. Allah nggak mungkin menguji seseorang kalau orang itu tidak bisa menyelesaikannya atau tidak pantas, pasti pantas. La yukallifullah nafsan illa wus'aha. Kemudian spiritual meter, nah dari mulai -8 sampai +8, spiritual meter itu kan kita bisa seperti naik kendaraan, kita bisa mengontrol kecepatan kita dalam kehidupan ini, kapan pengen kita terus berada di plus. Pribadi-pribadi yang baik kan atau ajaib itu kan ya harus plus lah, nggak mungkin minus. Nanti kita belajar, kayak misalkan udah +6, oh udah keren banget itu. Pribadi plus 6 itu udah keren banget. Jangan sampai kita turun lagi menjadi +1 atau +2, itu B aja. Kalau sampai minus, ini lebih bahaya lagi. Pribadi minus maka akan mempengaruhi seorang leader. Ketika punya kepribadian minus, maka di belakangnya akan minus semuanya gitu. Tapi kalau leadernya itu pribadinya plus, maka akan mengikuti plus semuanya. Kemudian yang terakhir, ini adalah bahagia tanpa syarat. Jadi dalam ilmu magnet rezeki, intinya adalah itminan atau ketenangan. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbika radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Jadi orang-orang yang tenang inilah yang sebenarnya mendapatkan keajaiban atau rezeki yang berlimpah ruah, adalah orang-orang yang mendapatkan ketenangan berupa ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini disampaikan oleh Syekh Al-Mutawalli Asy'arawi. Nah, kemudian yang ketiga, perhatikan tanda-tanda keajaiban yang terjadi pada Anda. Maka setelah ini,
Bapak Ibu akan lebih peka terhadap keajaiban. Oh, saya kok tiba-tiba pengen ini terjadi ya. Nah, inilah kepekaan kita. Jadi setelah belajar pola ini, maka Anda akan lebih peka terhadap keajaiban-keajaiban yang terjadi. Coba malam hari ini aja atau sore hari tadi, ada nggak yang mendapatkan keajaiban? Yang sudah peka, oh ini keajaiban. Oh, karena saya sering sholat taubat. Oh, saya karena sudah menjalankan ilmu-ilmu dari magnet rezeki. Tiba-tiba kita lebih peka dari sebelumnya. Kemudian keempat, bertemanlah dengan mereka yang sudah ajaib. Ini saya tulis di sini CTMR, bukan berarti CTMR itu semuanya ajaib. Minimal kita sudah melewati level-level ini ya Bu Eka ya. Kita sudah ikut SHMR, STMR, KMR, kemudian apa lagi? TOMR level 2. TOMR level 2 ya, kita alumni bareng ya. Kemudian kita sudah TFT, Training for Trainer. Nah, ini kan udah langsung mendapatkan ijazah gitu dari Ustadz Nasrullah, sehingga kita insya Allah nih untuk kita berbuat hal-hal yang kurang baik itu udah ya Allah enggak lah gitu kan, karena udah tahu bahwa ketika kita berbuat hal yang kurang baik, hati-hati loh, nanti kamu jadi perisai setiap hari, nggak pernah tuh nggak sholat taubat. Pasti kita akan lakukan sholat taubat dari setiap satu kesalahan yang kita lakukan. Kemudian kelima, kalau sudah bertemu tadi teman circle-nya sudah baik gitu, enak, kemudian kita satu frekuensi, kita ingin menjadi orang yang ajaib, kita mengajaibkan keluarga kita, makin banyak lagi nanti. Kemudian bersabar dengan proses detox yang mungkin terjadi. Akan ada tadi ya, startnya orang berbeda-beda. Ya iyalah, misalkan baru kenal magnet rezeki 1 minggu langsung minta ajaib. Dosa-dosa yang sebelumnya mungkin Allah kasih detox terlebih dahulu. Detox itu akan muncul dengan ketidakmudahan, dengan persoalan, dengan yang mungkin sampai titik yang menguji kita. Ya, sampai betul-betul kesabaran kita itu sangat diuji sama Allah. Nah, ini sebenarnya ketika kita sedang didetoks sama Allah, maka keajaiban itu sudah dekat. Ya. Jadi kalau orang yang bersabar kan akan dekat dengan Allah. Innallaha ma'as-sabirin. Dan yang terakhir yang ini saya sampaikan, ada keenam, ajak orang lain untuk juga menjadi ajaib. Ini adalah tugas yang sangat mulia. Maka CTMR ini sangat mulia. Teman-teman ini yang hadir bisa gabung di Zoom ini pun keajaiban. Iya, Masya Allah. Nah, ini ketika mengajak nih, ini bagus nih. Ini ilmu keren. Ini ilmu, intinya ngajak kebaikan. Enggak, ini levelnya lebih dari kebaikan. Nah, di sini ajak orang lain untuk menjadi ajaib. Maka sebarkan virus 1% itu. Ustadz Nasrullah itu pengen 1% aja di Indonesia ini, atau 2 juta orang pengamal, 2 juta orang menjadi CTMR, itu akan bisa mengajaibkan Indonesia. Sekarang baru berapa? Terakhir itu saya 500 ya Bu Eka ya, CTMR ya di seluruh Indonesia ya. Kurang lebih. Sudah lebih? Kurang lebih segitu. Kurang lebih 500 ya. Iya, Masya Allah. Inilah orang-orang yang ibaratnya ya, kita saring tawasobil haqi, tawasobil sabri, tahadus bin ni'mah. Dan yang terakhir Bapak Ibu, yang ketujuh, polanya adalah selalu berdoa kepada Allah agar dikaruniakan kemuliaan hidup di dunia dan juga di akhirat. Nah, ini juga harus kita berdoa senantiasa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kita ingin dunia baik, akhirat juga baik, gitu kan? Kita berkumpul semuanya di surganya Allah. Amin ya Allah. Ya Rabbal Alamin. Itu saja mungkin yang bisa disampaikan. Kurang lebihnya saya senang ya malam hari ini kalau ditutup dengan sebuah pertanyaan-pertanyaan gitu Bu Eka. Jadi kita akan terus ya mengupgrade dan kita akan terus mengisi keilmuan-keilmuan dan circle-circle kebaikan dalam diri kita semua. Barakallahu fikum. Thanks for your attention. Do the best for your life. Be your best and good luck.
Saya Imam Hambali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, Masya Allah. Masya Allah, keren ya. Saya pengen kasih pantun nih untuk Ustadz ya. Ikan teri, ikan sepat. Cakep. Materinya benar-benar dahsyat. Oh, Aiza. Luar biasa. Elvi Sukaisi beli minyak. Terima kasih banyak, Bu. Masya Allah. Ya, luar biasa Bapak Ibu, Ayah Bunda, adik kakak Mbak Mas. Jadi pada malam hari ini dikupas ya, dikupas ya, dijelaskan ya ilmu-ilmu MR itu dengan sangat ringan ya oleh Ustadz Imam Hambali sehingga kita jadi paham ya, kita jadi paham ya. Insya Allah apa yang disampaikan oleh beliau tadi ya tentang pola-polanya menjadi ajaib dengan jurus-jurus magnet rezekinya itu bisa benar-benar nantinya pada kehidupan nyata itu benar-benar bisa kita praktekkan ya karena intinya itu di prakteknya mulai dari perisai rezeki, law of projection, garis kebenaran, disiplin kata, Quranic vibration ya ayat 30 talak, kemudian terumbu karang, bagaimana kita ngerilis forget sama forgive ya memaafkan, Paradox of Candy, Spiritual Matter, hingga Bahagia Tanpa Syarat. Luar biasa, ya keren. Gimana Bapak Ibu? Yang ngerasa materi malam ini keren banget, chat dong di kolom chat. Keren, keren, keren gitu ya. Yang materi pada malam hari ini sangat membuka ya wawasan pemikiran, kemudian juga menambah ya, menambah keilmuan kita yang disampaikan oleh Ustadz Imam Hambali luar biasa, Masya Allah. Oke, kita lanjut ke sesi tanya jawab. Ya, kita lanjut ke sesi tanya jawab. Eh, sebelum apa ya, sebelum ada yang eh, menyalakan mic-nya, ini ada di chat itu ada pertanyaan tuh. Dari Pak Agus Prianto. Ya, dari Pak Agus Prianto, Ustadz, tolong sharing bagaimana tanda dan rasa belajar mengerti kalau magnet rezeki itu bekerja pada diri. Ya, sebelum Ustadz itu sampai pada tahap yang sekarang. Perihal rasa Ustadz, gimana rasanya? Ya, gimana rasanya kalau magnet rezeki itu bekerja? Mungkin ini dulu ya dijawab, baru berikutnya pertanyaan yang lain. Silakan Ustaz. Maaf, tadi poin pertanyaannya gimana, Bu? Di kolom chat itu saya baca mana tadi ya dari Pak Agus ya Pak Agus ya. Jadi Dari banyak banget yang chat, banyak banget yang ngechat, ketutup lagi. Intinya nanya gini Ustaz. Jadi bagaimana kita tahu bahwa eh, pola itu gitu, pola itu telah benar-benar kita kita sadari rasanya tuh seperti apa gitu sampai Ustaz berada pada tahap yang sekarang itu eh, gimana sih untuk memahami bahwa ini adalah suatu keajaiban yang lebih seperti itu ya Pak Agus ya? Oke, Kita mangga. baik, terima kasih, Bu. Ya, kita mengetahuinya, tolak ukurnya kan rezeki itu ada 4 tingkatan ya, bahwa ketika kita mendapatkan rezeki harta itu tingkatan paling bawah, itu rezeki harta. Kemudian naik level lagi rezeki kesehatan. Harta banyak kalau nggak sehat juga kurang baik. Jadi setiap hari kalau kita sudah dapat harta, kemudian dapat kesehatan, alhamdulillah rezeki kita sudah naik levelnya. Ada juga rezeki yang berkaitan dengan anak solih. Anak-anak kita baik, kemudian anak perusahaan bisa juga, kemudian anak cabang gitu. Itu juga merupakan tolak ukurnya. Dan juga yang terakhir, yang paling sempurna tadi yang saya katakan, rezeki menurut Syekh Syarawi Al-Mutawalli,
beliau menyampaikan bahwa yang paling indah adalah rezeki ridhonya Allah. Dengan ridhonya Allah dibuktikan adanya ketenangan dan kita hidupnya itu kayak loss atau apa namanya lempeng apa ya ringan gitu. Jadi nggak ada hal-hal yang khawatir lagi kalau ada misalkan hal-hal yang nggak enak kan sekarang kita tinggal bilang wow keren misalkan tiba-tiba ada yang nggak suka sama kita masya Allah subhanallah keren ini apapun yang datang sama kita udah nggak lagi jadi sebuah hal yang kayak dulu kita marah-marah apa gitu kan itu yang membuat saya mendapatkan indikator ketercapaian itu. Itu Bu kurang lebih. Mudah-mudahan menjawab. Gimana Pak Agus yang tadi disampaikan oleh Ustadz, rezeki yang paling hakiki itu sebenarnya ada pada ketenangan jiwa. Kurang lebih seperti itu ya Ustadz ya. Betul. Kalau misalnya itu udah dapat, artinya kita udah dapat nih ridhonya Allah gitu. Kalau Allah udah ridho, mau apa gitu tinggal bilang gitu. Iya. Kayaknya nggak sampai bilang deh, baru terbersit gitu. Baru terbersit saja insya Allah kabul ya. Baru terfikirkan, baru terbayangkan. Ya, ya mudah-mudahan menjawab ya, Pak Agus ya. Iya, terima kasih. Mungkin ketenangan batin dulu ya, yang paling bisa ini ya, tolak ukurnya ya. Iya Pak, paling tinggi itu Pak, ketenangan batin. Iya. Terima kasih Ustadz. Baik. Sampai Pak. Berikutnya kita open. Izin boleh bertanya? Ya, oke silakan Pun. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Ustadz Imam Murtado ya dan teman-teman ayah bunda. Perkenalkan nama saya Deti Dwi Lestari dari Sikapura Jamrut. Pertanyaannya begini, ini materi hari ini keren, pakai banget. Jadi saya itu seolah-olah benar, kalau saya udah dapat polanya, saya pakai jadi nyaman. Seperti saya bikin baju ya, itu kan utama pola. Nah pertanyaannya gini Pak Ustadz, bagaimana caranya biar kita juga bisa membuat pola buat orang lain, gitu loh Pak Ustadz. Artinya kayak tukang jahit itu kan bisa membuat pola buat yang lain sehingga pas, cantik, enak dilihat. Harapannya kita kalau di Manet Rezeki, orang-orang itu pun bisa merasakan keajaiban yang kita rasakan. Demikian, terima kasih Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Ustadz mengemas pola gitu, mengemas pola untuk lingkungan sekitar? Silakan. Begini Ibu, terima kasih pertanyaannya baik sekali. Dulu saya berpikir bahwa ketika saya ingin memperbaiki karyawan-karyawan saya, ustadz-ustadz saya, kemudian semua yang kerja sama saya, itu saya ingin mereka dipaksa ikut pelatihan, saya ingin mereka dipaksa untuk urut, dipaksa dengan SOP, kemudian apa ya, hal-hal yang itu sifatnya ingin merubah orang biar kayak ukurannya kayak kita gitu. Tapi ternyata itu adalah sebuah kesalahan yang terjadi gitu. Ketika saya dengar bahwa aslih nafsaka yasluh lakan nas, maka mulai hari ini semua yang berkaitan dengan ketidaknyamanan atau hal-hal yang kurang baik, ingin merubah orang atau ingin mengajaibkan orang, ya ajaibkan dulu diri kita sehingga orang lain akan ajaib. Perbaiki dulu diri kita sehingga orang lain akan baik sama kita. Ini akan terwujud. Misalkan kok dia susah diatur ya, ya Allah, jangan salahkan dianya. Ya Allah, saya salah apa ya sehingga dia susah diatur. Kan orang-orang magnet rezeki sekarang polanya udah seperti itu. Saya salah, dia benar. Sehingga tidak ada lagi hal-hal yang membuat kita nyalahin orang. Sampai Ustadz Nasrullah bilang beli sayur, tiba-tiba sayurnya harganya naik gitu, kita nggak bisa beli sayur gitu kan. Itu langsung ya Allah, apa salah saya sehingga saya tidak bisa beli sayur, kan seperti itu. Maka kembali kepada perbaikan diri. Tadi 1% itu Bu, jadilah 1%
di antara 99% orang lain, mereka akan bicara apapun terserah, yang penting diri kita baik, mereka lama-lama akan menjadi baik seperti kita. Seperti itu. Baik, Masya Allah. Bunda Deti? Iya. Iya, penjelasan dari Ustadz kayak gimana? Masya Allah, luar biasa. Kata yang pendamping saya ini, pinter banget Pak Ustadz ini. Ya gimana nggak pinter? Ya, itu Masya Allah detailnya. Tapi saya ini Pak Ustadz, mungkin pemikiran saya yang kan kalau pola itu kita udah bisa, orang belum tentu bisa ya Pak Ustadz artinya. Bisa Bu, semua orang kan bisa Bu. Kalau udah tahu caranya kayak tadi ya, saya kasih tahu yang tadi 1, 2, 3, 4. Ibu tahu nggak? Coba Ibu bisa menang nggak sama saya? Tadi udah nyoba Coba belum? lagi ya, coba lagi ya. Oh tadi udah ya, coba lagi Bu. Ya, Siapa coba dulu lagi. Bu? 1, 2. Saya dulu 1, 2. Oke, cepet ya Bu ya. Iya saya dulu ya. Ya. Oh diketik aja apa Atau gimana? Oh, saya duluan boleh? Atau Boleh, enggak? boleh. Cepet ya. Insya Allah. Ya, jangan terlalu cepat. Saya kan baru ini nih bikin pola. 1, 2. Oke. Bismillah. Berapa Bu? 1, 2 tadi? Pak Ustadz mau duluan. Oh 1, 2. Iya 1, 2. Kalau saya duluan boleh? Boleh. Boleh. Oke. 1, 2. 3, 4. 5. 6. 7, 8. 9. 10, 11. 12. 13, 14. 15. 16, 17. Ya, Pak Ustadz menang. Saya sudah polanya sudah hati-hati. Ya, saya harusnya tadi saya sebut 2 pas yang. Boleh. Coba Ibu sebut 2, 1, 2 gitu Bu. 1, 2. 3, 4. 5, 6. 7, 8. 9, 10. 11. 12. 13, 14. Tunggu dulu. Aku 1 aja berarti. Saya harus 15 ya? Enggak. Bapak pasti sampai. Enggak, Pak Ustadz dapat 17. Iya. Saya kok ini ya, belum mahir ya Pak Ustadz. Saya udah kecolongan lagi tuh. Masya Allah. Pak Ustadz memang pintar, saya akui. Dan suami saya juga mengakui. Itu kan setelah saya ajak, saya kasih polanya, Ibu mau? Mau. Baik. Mau dong. Siapa yang mau ketik dulu? Siapa mau ketik? Saya ketik nih. Polanya saya ketik nih. Polanya saya ketik. Ketik mau. Tapi bisa. Itu pas kosong. Pas kosong biasa. baru. Baik. 02 ini sekarang. polanya. Saya 97 02 ada yang keluar. Oke. Coba dilihat. Di situ kita bermain angka. Ini kosong sekarang nih. Masuk. 97. Halo? 98 nih masuk sekarang. Iya. 99. Iya Bu. Ini ada lagi. ya. Polanya adalah 2, kemudian 5, kemudian 8, kemudian 11, kemudian 14, kemudian 17, barulah kita pasti menang. Kalau pegang angka ini pasti menang. Coba deh Kang Wirdan. Kalau Kang Wirdan udah tahu polanya pasti pengen duluan. Nah, setelah tahu polanya, meskipun sudah tahu, tapi kalau nggak bisa di murojaah atau nggak diulang-ulang, main kecepatan itu juga biasanya masih menang juga gitu. Tapi kalau udah tahu pasti menang nih. Coba Kang Wirdan. Sip. 1, 2. 3, 4. 5. 6. 7, 8.
9, 10, Kapan dipegang juga? 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, Menang, 19. Pak Firdan 20. menang. Tuh kan? Iya. Amir dan bisa jadi ajaib. Ibu Masya juga bisa. Allah. Bu Eka bisa Jadi polanya ajaib juga. 2, 5, 8, 8, 11, 14, 17, 20. Gitu ya Bu ya? Masya Allah. Ya saya Boleh akan kalau praktekkan. Bu Deti masih penasaran boleh dicoba tuh. Ya saya masih penasaran. Saya I will be the winner gitu loh pengennya. Oh, boleh Bu. Lagi. Boleh tuh sama Lagi dong. Ustadz tuh. Siapa Cobain. dulu? Ya. Siapa dulu Bu? Atau dengan Bunda Eka dong, boleh juga Ayo, dengan Bunda ayo. Eka. Ayo. Ya. Oh, dengan Gas-gas. Bunda Eka silakan. Ya, siapa dulu, Bu? Saya dulu. Saya dulu boleh? Mangga. 1, 2, Ya, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. 19, 20. Yeay. Tepuk tangan. Terima kasih. Terima Bunda kasih sudah menang. mengantarkan Masya Allah, keren. Sudah ajaib. Ibu Ya. bisa ajaib dan Ibu bisa mengajaibkan orang. Oke? Masya Allah, amin. Amin ya Robbal Alamin. Terima kasih Pak Ustadz. Terima kasih Bunda Eka. Masya Allah, keren. Sama-sama. Tidurnya tenang ya Bu ya. Iya, karena sudah menjadi the winner. Iya. Masya Allah, keren. Baik, luar biasa. Kita lanjut ya. Untuk pertanyaan ada yang raise hand ya. Raise hand Kang Indra ya dari Karawang. Emang nggak silakan. Boleh di open mic-nya. Ini yang diketik juga banyak ternyata pertanyaan Bu ya. Banyak. Lanjut SHMR aja kali ya Kang Mirdan ya yang mau daftar Ayo. malam ini silakan ya. Kang Indra gimana? Raise hand atau saya bacakan dulu pertanyaan yang sudah masuk. Oke, kita tadi ada dari Bunda Dini ya, Bunda Dini, Kak Dini. Jadi ngerasa gini Ustadz, udah sholat tobat gitu, tapi tetap saja belum merasa tenang ya. Bagaimana kalau misalnya udah melakukan sholat tobat, setelah sholat tobat itu hatinya belum merasa tenang, nggak bisa tidur, selalu terfikirkan untuk hal-hal yang tidak positif gitu. Kenapa ya Ustadz ya? Bunda Dini ini kemarin yang ikut acara di Mercure itu Ustadz. Ya, silakan, mangga dijawab. Ya, terima kasih Bunda. Sesudah sholat taubat hati saya selalu gelisah, nggak bisa tidur dan selalu berpikir hal-hal yang negatif. Kira-kira kenapa ya? Nah, Bunda Dini, hal-hal yang membuat hati kita itu gelisah itu kan biasanya terjadi karena kita belum sepenuhnya. Jadi ketika kita istighfar itu kan artinya 3. Kita mengakui bahwa kita salah, saya salah. Yang kedua, saya minta maaf. Yang ketiga, saya siap untuk memperbaiki. Nah, istighfar inilah yang belum bisa kita amalkan 3 hal ini. Kadang kita masih merasa benar. Kadang kita masih belum mau untuk berubah karena ada kekhawatiran. Karena kan setan juga berusaha, setan juga banyak yang menunaikan tugasnya, udah pasti itu. Maka alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Kalau amalan yang saya sampaikan ke Bu Dini, Ibu lebih banyak baca ini Alam Nasrah Laka Sodrok.
wa wada'na anka wizrak alladzi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dzikrak fa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra sampai terakhir ayatnya, sehingga setiap setelah sholat taubat atau setiap sebelum tidur nanti ibu coba deh akan mendapatkan sebuah ketenangan. Itu ya Bu Dini Haddad ya, nanti kalau sudah tidak gelisah lagi dengan hal-hal yang negatif, pikiran itu juga kalau di NLP nanti saya panjang ini karena pikiran itu sama kayak organ tubuh yang lain. Jadi jangan sampai kita dikendalikan oleh pikiran, tapi kitalah yang mengendalikan pikiran itu. Sama kayak tangan ini pengen kayak gini, ya terserah kita. Nah, pikiran itu bagaimana kita, bukan kita dikendalikan oleh pikiran kita. Jadi nggak ada lagi istilah gue mager nih, aduh gelisah nih, aduh nggak enak nih. Nah, ini berarti kita masih dikendalikan oleh pikiran. Justru kitalah yang mengendalikan pikiran. Ini double ilmu dari NLP dan magnet rezeki ya. Terima kasih Bu. Ya, jadi gitu ya Bun ya. Coba nanti baca setelah habis sholat tobat Alam Nasroh ya Ustadz ya, sama sebelum Ya. tidur untuk pengendalian pikiran juga. Baik, berikutnya dari Bunda Mimin Yuningsih. Ini pertanyaannya singkat padat ya, singkat padat ringkas gitu, tapi dalam nih. Bagaimana cara mendapatkan keridhaan Allah? Ya Allah pertanyaannya. Silakan Ustadz. Bagaimana cara mendapatkan keridhaan Allah? Ini tadi pola-polanya ada 6 tadi. Ya. Ini nanti kalau sudah dijalankan ada berapa ini? Maaf, kurang benar, ada 7. Ini kalau sudah diikutin pola ini, maka Anda akan mendapatkan keridhaan Allah ini. Nah, kita sudah di posisi mana? Kayaknya 1 kalau udah yakin, 2 kita udah belajar belum ini? 10 ini. Udah berlatih semua, udah paham semua. Insya Allah kalau udah paham semua dari 10 ini, wah, sangat dahsyat ini. Ya, gitu ya Bu ya. Untuk mendapatkan ridha Allah, pahami dulu ke-7 pola ini, dihafalkan ya Bapak Ibu ya. Jadi mulai dari keyakinan bahwa kita adalah manusia ajaib begitu ya Ustadz ya. Betul. Dan seterusnya. Rumus-rumus jurus-jurus yang lainnya dan intinya dipraktekkan. Intinya dipraktekkan. Iya. Kalau udah dipraktekkan maksudnya belum banyak yang dipraktekkan, pasti udah mulai ada keajaiban. Apalagi kalau semuanya dipraktekkan, ajaibnya luar biasa nanti. Iya, betul. Ya, begitu ya Bu Mimin Yuningsih. Next dari Samsung SM A33. Assalamualaikum Ustadz. Ustadz, rezeki kita itu kan letaknya di kebahagiaan orang lain. Ceritanya nih kemarin ada tetangga janda yang sudah tua. Ya, minta tolong, tapi kita nggak ada uangnya. Boleh nggak kita menolongnya dengan mencari amanah ke orang lain? Jadi kita punya amanah untuk menolong janda tua tersebut yang sedang keadaannya tidak baik-baik saja. Bagaimana Ustaz pendapatnya? Masya Allah, ini pertanyaannya luar biasa ya. Ingin mendapatkan rezeki, tapi kita membuat perisai. Karena saya pernah ngisi itu webinar juga, jurus ampuh lunas hutang atau lunas amanah. Jadi hutang itu aja udah kejahatan agama, hutang itu sudah perisai. Jadi kalau kita mau nolong tapi dengan kita membuat perisai kan kurang tepat gitu. Itu konsep awalnya sudah belum benar. Jadi kalau kita belum bisa membantu dengan uang, jangan sampai kita memaksakan diri gitu. Kayak misalkan kita masih punya amanah tapi kita sedekah. Nah, ini kan diputar-putar mana yang wajib, mana yang sunnah gitu kan. Bukan berarti sedekah nggak baik, tapi kan kita masih punya amanah gitu. Nah, ini konsepnya harus betul-betul diperbaiki lagi gitu. Wallahu a'lam ya.
Oke. Iya, harus benar-benar pas gitu ya. Harus benar-benar pas. Jadi kalau misalnya sampai ada amanah, sedangkan amanah itu untuk orang ML sebaiknya dihindari untuk amanah hutang tanda kutip ya. Eh, Insya Allah nanti akan ada jalan untuk situasi seperti itu memang tidak mudah. Mudah-mudahan Allah berikan jalan kemudahan untuk semua pihak. Oke, berikutnya dari Bunda Imelda. Bunda Imel, Assalamualaikum Ustaz. Izin bertanya, gimana Ustaz untuk istiqomah kadang godaan nafsu? Kan nggak inget gitu. Ya, silakan Ustaz. Ya, istiqomah. Nah, ini istiqomah nih. Istiqomah itu harus punya teman yang istiqomah tadi ya. Circle kita kadang memang circle itu bukan memang ya, pasti bisa merubah kita. Jadi kalau mau istiqomah ya teruslah bersama orang-orang yang baik dalam circle kebaikan. Itu Bunda, saya nggak bisa ngasih yang lebih bagaimana karena diri kita ini pasti butuh orang lain gitu. Kalau mau istiqomah ya teruslah untuk berteman dengan mereka yang sudah ajaib, yang sudah baik gitu. Ya, berarti mesti punya circle-nya ya Ustaz ya. Betul. Nah, circle-nya orang-orang yang memiliki energi positif gitu. Sehingga saat kita mulai ya, mulai merasa kendur gitu, ada yang mengingatkan di dalam komunitas tersebut. Begitu ya Bunda Email ya. Berikutnya ada Kang Usin nih. Kang Usin, raise hand. Silakan Kang Usin, boleh open mic. Langsung aja nanya ke Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustaz. Assalamualaikum. Sebelumnya saya ingin memperkenalkan diri. Saya dari Kutawaluya, daerah pesisir utara. Yang ingin saya tanyakan, bagaimana caranya kita berinteraksi dengan Al-Quran kalau kita punya kesusahan. Itu aja Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum. Ya, mangga Ustaz. Vibration, Quranic vibration, Pak Punten, ini nanti diajarkan di THMR ya. Tapi saya akan nggak bisa banyak saya ngejawabnya pada kesempatan kali ini karena memang panjang untuk kita minta solusi sama Al-Quran. Jadi kita random ayat gitu, kemudian kita tunjuk satu ayat yang kita inginkan, nanti ayat itu kan ayat Al-Quran itu basyiron, nadiron, basyiron, nadiron, basyiron, nadiron. Jadi ada hal-hal kabar yang baik, kemudian ada juga apa namanya azab. Nah, ketika kita menemukan azab berarti kita kan cari tuh solusinya yang nadiron, yang basyiron, yang hal-hal yang baik. Maka di situ solusinya. Jadi kalau ada persoalan buka Quran, nah di situ nanti kalimat yang positif yang kita ambil. Maka ada sih itunya pola penjelasannya, cuman nggak bisa saya jelaskan di sini gitu. Itu Pak Usin, mohon maaf ya. Iya, begitu Kang Usin. Ya, ya. Garputala ya Bu Eka ya. Ya, Garputala ya, metode Garputala. Mungkin lebih ininya di training ya di THMR karena di situ dipandu langsung dengan founder Mahdi Rizki dengan Ustadz Nasrullah didampingi dengan para AZTMR di kota setempat gitu. Jadi kalau misalnya mengikuti THMR di sana dijelaskan dulu nih kenapa sih harus bergarputala gitu. Secara teorinya seperti apa, kemudian prakteknya itu langsung dipegang sama Ustadz Nasrullah ya. Jadi bolehlah nanti untuk nanya-nanya info ya THMR di lokasi terdekat. Oke, berikutnya dari Bunda Ana Agustina. Ini gimana Ustadz? Kalau di lingkungan kita itu belum ada teman magnet rezeki. Gimana itu? Ya,
Anda yang harus jadi teman MR dan ajak orang-orang yang di sini banyak nih. Di sini teman semua, Bu. Ya, dunia maya ini teman. Kalau di lingkungan rumah, ajak coba. Pasti ada sahabat yang bisa diajak. Maka tadi ya, polanya adalah kita mengajak orang untuk ajaib. Gitu. Gitu, Bu. Mulai dari kita Iya. ya, Bu Ana ya. Ibu boleh berteman dengan saya nggak apa-apa. Nanti main ke Galuh ya. Kalau mulai dari diri sendiri, Bunda Ana. Nanti kalau kitanya sudah ter-MR-MR gitu, insya Allah nanti itu kan menarik ya, energi ya, akan menarik orang-orang yang ada kecenderungan gitu, ada kecenderungan. Bahkan mungkin ya Ustadz ya, dari orang yang sama sekali nggak prediksi gitu. Bahkan dari orang yang nggak kita kenal ya Allah datang kan tiba-tiba seperti itu. Biasanya begitu ya Ustadz ya. Malah yang kita harap-harapkan untuk dia tadi MR malah belum juga gitu. Bahkan dari orang yang baru kita kenal dia welcome gitu. Oke, berikutnya, berikutnya luar biasa. Eh, ini senior saya. Saya banyak berguru kepada beliau. Bunda Ika Sartika. Silakan, silakan Bu Ika. Ya, terima kasih Mbak Beka. Pak Ustadz mau tanya Pak Ustadz, kalau untuk masalah rezeki keluarga, insya Allah kita udah apa menerima takdir Allah Subhanahu Wa Taala. Ini berkaitan dengan rezeki negara kita Pak ya. Investor itu kan banyaknya dari negara asing gitu ya. Nah, bagaimana kita mensikapinya? Sedangkan kita itu Al-Quran, hadis menerangkan bagaimana seorang Muslim itu harus memiliki rezeki yang banyak. Nah, karena kita ada yang namanya kewajiban zakat mal ya Pak Ustadz ya. Jadi yang bagaimana dengan investor-investor yang ada di luar di negara kita, biasanya dari luar negeri, sedangkan kita itu harus berpenduduk Muslim. Itu Pak yang saya tanyakan. Terima kasih. Iya, luar biasa. Pertanyaannya mengglobal ya. Mangga Ustaz dari Iya, pertanyaan Bu Ika Sartika. jadi tadi saya bilang ketika ingin mengajaibkan Indonesia, maka kita harus jadi 1% dari 200 juta orang. Jadi 2 juta orang Indonesia sudah bisa ajaib atau sudah paham betul istiqomah di ilmu MR, ya itu sudah bisa Indonesia bakal kaya raya, makmur, gitu kan? Karena dari 2 juta orang inilah yang akan mengajaibkan Nusantara. Jadi perubahan 1% ini luar biasa gitu. Ini saya langsung dapat dari Ustadz Nasrullah ya dengan teori-teori beliau. Beliau kan orang kimia ya. Ada teori butterfly effect gitu kan. Itu juga ini memang kajiannya sangat dalam. Nggak mungkin selesai malam hari ini. Yang penting saya ingin bisa nggak Indonesia ini atau MR nih tugas kita nih CTMR atau semuanya bisa nggak kita jadi 2 juta orang pengamal ilmu magnet rezeki di Indonesia. Kalau bisa Indonesia akan ajaib. Begitu Bunda. Ya. Jadi berawal tetap ya berawal dari diri kita sendiri gitu. Kita mengamalkan jurus-jurus yang ada dalam magnet rezeki yang udah terbukti polanya. Ya, Iya. polanya udah terbukti. Siapapun itu yang pakai pola magnet rezeki, insya Allah ajaib. Ya, insya Allah ajaib. Kalau misalnya itu sampai ke skup yang lebih besar ya, insya Allah Indonesia pun akan ajaib. Dan memang butuh komunitas ya Ustadz ya, memang butuh secara berjamaah bersama-sama. Baik, mudah-mudahan menjawab ya Bu Bisa Ika tambah ya. sedikit Pak Ustadz, besarnya sedikit nggak? Boleh, boleh. Karena kan kita sudah mencoba ya dengan kemarin itu supermarket atau minimarket 212, tapi sekarang akhirnya hampir tutup semua Pak Ustadz. Gimana tuh? Kan kita kalah di manajemen atau kalah di mana Ustadz? Apa kurang Basyira wa Nadhironya kurang? Baik Bunda. Iya, kita kurang banyak Bunda. Karena
ternyata ilmu magnet rezeki juga yang kita lihat tadi ya, alumni-alumninya yang sudah sampai level CTMR itu baru di angka 500-an gitu. Artinya kalau kalau tolak ukurnya Ustadz Nasrullah ingin 2 juta orang pengamal CTMR, sekarang di angka 500, itu kan masih berapa persen lagi tuh? Masih jauh gitu. Maka apapun yang akan kita usahakan dan belum paham berkaitan dengan konsep rezeki, ya begitu jadinya gitu. Jadi harus betul-betul matang. Gitu ya. Bagaimana Bu Ika? Ya, baik. Terima kasih Bu Eka. Terima kasih Pak Ustadz ya. Iya, sama-sama Masya Bu Eka. Allah. Mudah-mudahan menjawab ya penjelasan dari Ustadz. Next, Pak Fajar Bayu Sukma. Ya, saya pengen bertanya Ustadz. Ya, silakan langsung aja open mic-nya, Pak Fajar. Oke, terima kasih banyak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih ya Allah, mudah-mudahan Ustadz Imam dari Bu Rita, yang lainnya mudah-mudahan diberi kesehatan, diberi rezeki yang melimpah setelah diadakannya acara ini. Amin, amin, Ustadz, saya izin bertanya, ya. saya kan dan istri sudah sering mengikuti pelatihan ya, cuman kita tuh ingin menerapkan ini tuh ke keluarga besar kita. Ada nggak sih cara yang lebih tepatnya tuh pakai pola apa gitu, cara penyampaiannya seperti apa biar keluarga kita pun mengerti apa yang kita terapkan kepada keluarga besar kita, karena keluarga besar kita tuh lebih ke negatif, pemikirannya lebih ke negatif sekali ya, susah untuk positive thinking. Dan itu tuh caranya seperti gimana? Ada pola-pola yang kita harus terapkan kah? Insya Allah kalau dari kita sudah menerapkan, Ustadz. Cuman kita tuh ingin menyampaikan ke keluarga besar kita, terutama ke kakak kita, bahwa ilmu magnetik itu benar-benar berpengaruh kepada kehidupan, rezeki kita gitu, pola hidup kita semuanya gitu. Ustadz, gimana masukannya ataupun ada sarannya atau memakai pola apa gitu Ustaz? Terima kasih banyak. Iya, jadi pertanyaannya Pak Fajar, gimana cara ngajak keluarga gitu? Apakah ada kiat khusus atau pola tertentu? Ya, silakan Ustaz. Ya, terima kasih Bu Eka. Pak Fajar, luar biasa ini Pak Fajar ini ikut, mau offline, mau online, ikut terus. Luar biasa, mudah-mudahan diberikan kemudahan, keberkahan, kemuliaan untuk Pak Fajar ya. Saya juga mengalami apa yang seperti Pak Fajar alami, bahwa dari 10 bersaudara, ya dulu saya yang paling mungkin terbilang apa ya, kurang beruntung lah gitu. Tapi setelah saya menjadi apa namanya pembicara, kemudian setelah menjadi pimpinan pesantren, menjadi konsultan dan lain sebagainya, di sini kan otomatis saudara-saudara yang tadinya mungkin kurang support, kemudian yang tadinya ini akan melihat perubahan-perubahan dari yang kita lakukan, sehingga cara yang paling efektif, efisien, nggak perlu kita ngomong pun, tapi bisa ngefek, ya jadikan diri kita ajaib dulu. Itu luar biasa memang. Tantangannya luar biasa dan istiqomah terus. Jangan sampai berpikir ke yang lain. Sekarang berpikir itu diri kita. Tadi istighfar kita itu bukan untuk orang lain lagi. Istighfar kita itu untuk diri kita. Sekarang mulai seperti itu. Jangan lagi lihat apa-apa. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Enggak. Astagfirullah itu ke diri kita. Gitu. Itu yang harus dilakukan Pak Fajar, Kang, ya, Pak Fajar. Insya Allah bisa. Kita lihat, kalau Kang Fajar sudah mendapatkan omset 5 miliar satu bulan, kita lihat keluarga Kang Fajar bagaimana. Amin. Amin, amin, amin. Kira-kira Terima gimana? kasih Ustaz. Bisa dijawab kan kalau ya. dapat 5 miliar sebulan,
Kang Fajar dapat berubah nggak keluarganya? Insya Allah berubah sih, Ustaz. Pasti. Terima Amin kasih, ya. Ustaz Iman. Terima kasih banyak. Sehat selalu. Siap. Amin, amin. Assalamualaikum. Assalamualaikum Salam. warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Jadi tetap ya, tetap kepada balik-balik ke diri kita lagi, gitu ya. Balik-balik ke diri kita sendiri. Nanti waktu yang akan bicara seperti itu ya Ustaz ya. Waktu Betul. nanti yang akan menjelaskan semuanya, gitu. Ustaz tadi yang nanya tadi boleh nggak kalau misalnya filenya itu di-share gitu. Oh, boleh. Nanti saya share ya di grup. Ya, nanti Bapak Ibu tunggu aja ya dari grup mana berasal, nanti Ustaz akan share ke grupnya. Oke, ada lagi kah yang ingin didiskusikan, sharing, yang ingin ditanyakan kepada Ustadz Imam Hambali pada malam hari ini, Bapak Ibu, Ayah Bunda, Adik Kakak, silakan. Masih ada atau sudah cukup? Cukup sepertinya Bu ya. Cukup ya, sepertinya cukup. Dahsyat ya, sangat-sangat dahsyat materi pada malam hari ini ya. Saya merasa sanjung bisa menjadi host dari Ustadz dalam penyampaian pola-pola ya, pola keajaiban rezeki. Termasuk yang 25, 8, 11, 14, 17, 20. Itu tadi juga keren banget. Sampai penasaran Bunda Deti ya. Ternyata memang keajaiban itu berpola. Keajaiban itu berpola dan siapapun yang mengikuti di pola tersebut, insya Allah pasti gitu. Dengan izin Allah akan ajaib ya. Tinggal dipraktekkan saja gitu kesehariannya dan kita tidak bisa mengharap dari lingkungan, keluarga ataupun siapapun. Kita harus berawal dari diri kita sendiri dulu. Itu yang utama, intinya di situ. Insya Allah kalau kita sudah mempraktekannya, kita sudah jurus-jurusnya itu sudah kita lakukan hari demi hari ya, ditambah terus gitu pemahamannya akan jurus-jurus magnet rezeki, keajaiban akan datang kepada kita dan tentu saja lingkungan juga pasti akan support nantinya. Mungkin saat ini yang masih eh, tidak sama frekuensinya dengan lingkungan, dengan keluarga gitu. Tidak apa-apa, tetap tetap istiqomah tadi ya Ustadz ya. Tetap istiqomah nanti suatu saat ya, suatu saat ketika takdirnya tiba gitu. Insya Allah ya, insya Allah apa yang kita law of projection kan gitu, apa yang kita inginkan gitu, insya Allah akan terwujud gitu, keajaibannya akan datang dengan bertubi-tubi ya, bertubi-tubi bahkan sampai mungkin nanti bilang udah ya Allah udah ya, cukup 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 banget ini gitu ya. Kalau sudah sampai di level itu seperti Ustaz Nasrullah ya, itu tentunya akan membuka banyak mata ya, membuka apa pandangan lingkungan sekitar tentang konsep mahar rezeki ini, jadi nggak usah ngomong banyak, nanti ikut dengan sendirinya. Kurang lebih seperti itu ya Ustadz ya. Kesimpulan Ustadz pada malam hari ini silahkan penutupnya. Iya, baik, terima kasih Bu untuk kesimpulan pada malam hari ini. Alhamdulillah, setiap amalan kebaikan yang kita lakukan, Allah akan berikan ganjaran. Dan setiap amal keburukan yang kita lakukan, juga pasti Allah akan berikan ganjaran pula atau hukuman. Maka hati-hati dalam setiap apa yang kita lakukan dalam keseharian. Do the best. Selalu. The best ya, lakukan yang terbaik karena apapun itu semua ada pertanggungjawabannya. Baik, Masya Allah, luar biasa sekali. Eh, Kang Mirdan ada yang ingin disampaikan mungkin untuk kegiatan acara terdekat atau informasi yang lainnya, Mangga Kang? Siap, terima kasih Bu Eka. Baik, Bapak Ibu semuanya, terima kasih Ustadz Imam, keren ilmunya. Terima kasih sudah mencerahkan kita semuanya dengan ilmu pola keajaiban.
Bapak Ibu semuanya, saya mau informasikan kegiatan terdekat. Nanti insya Allah ada SHMR, Seminar Hibrid Magnet Rezeki. Itu di tanggal 10 Agustus 2024. Saya izin mau share flyernya. Ini dia. Mungkin sudah terlihat. Iya, sudah. Ini seminar hibrid magnet rezeki nanti insya Allah yang akan ada di Korwil Sikapura di Karawang, Bekasi, Karawang, dan Sikapura. Ini nanti ada di Bekasi. Di Bekasi itu ada di Islamic Center, sama ada juga di Setu. Ini harusnya Setu Bekasi ya, bukan Seru Bekasi. Setu Bekasi itu di PT Negeri Samudra Berkah, tempatnya. Di Islamic Center ada Bu Tutik, Dr. Krisanti, dan ada Pak Suryana, CTMR. Lalu di Setu Bekasi ada Bu Tiah Mutiah, CTMR. Nah, nanti polanya itu CTM, buat yang belum tahu apa itu SHMR, seminar hibrid. Jadi hibrid itu polanya CTMR secara offline nanti menemani Bapak Ibu semuanya di dalam ruangan. Nanti Pak Nasnya secara online dari ruang Zoom meeting. Nah, nanti kita belajar sama-sama dengan Pak Nas dan belajar juga bersama para CTMR eh yang ada di dekat Bapak Ibu semuanya. Jadi Bapak Ibu semuanya yang ada di Korwil Sikapura, terima kasih. Silahkan pilih tempat yang terdekat dengan lokasi Bapak Ibu semuanya. Lalu ada lagi ini di Hotel Swiss Berlin di Cibitung, Bekasi Timur bersama Bu Dinta Rusli. Lalu ada juga di Java Palace di Cikarang, Jababeka Bekasi itu bersama Pak Kurniawan dan Pak Agus Susanto, Certified Trainer Magnet Rezeki. Ada juga nanti di Hotel Medland Tambun itu di Bekasi Selatan, Tambun itu. Bersama Bu Ita Apriani, Bu Deti, Dwi Lestari, Pak Jamaludin, dan Ustadz Jajuli. Itu nanti di Hotel Medland Tambun Bekasi. Lalu ada juga di Hotel Bridge Hotel, di Bridge Hotel Karawang. Nah, ini bersama Bu Dwi Mulyani, Pak Dirmansah, dan Ibu Siti Duriah, CTMR. Lokasi terakhir ini ada di Karawang juga, di Az-Zahra Galuh Mas Karawang. Nanti yang ngisi insya Allah ada Ustadz Imam Hambali yang pada malam hari ini mengisi KWMR. Lalu ada saya sendiri yang ngisi dan ada juga Ibu Tiara Nur Ulfah, CTMR, sebagai pengisinya. Jadi Bapak Ibu semuanya yang domisili di Bekasi, Karawang, dan Purwakarta, silahkan pilih lokasi yang terdekat dengan domisilinya masing-masing. Karena SMR ini khusus dibuat oleh Magnet Rezeki Center untuk memudahkan Bapak Ibu semuanya dalam belajar ilmu magnet rezeki. Mudah-mudahan kita semuanya diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa hadir di seminar hibrid magnet rezeki. Mungkin itu aja Bu Eka yang bisa saya sampaikan karena ini sudah mendekati pukul 10. Jadi bisa dilanjutkan kembali di. Terima kasih Bu Eka. Baik. Demikian tadi Bapak Ibu informasi yang disampaikan oleh Kang Nindan selaku Ketua Ketua Korwil Sikapura Bekasi Karawang Purwakarta. Wah, kita udah tahu jadwalnya. Jadi bagi Bapak Ibu yang berkesempatan pada tanggal 11 Agustus untuk mengikuti kegiatan Magnet Rezeki, silahkan dicari lokasi terdekat dari domisilinya masing-masing ya. Insya Allah 100 titik se-Indonesia, seluruh kota di Indonesia, seluruh Nusantara, nggak cuma Indonesia aja. Karena negara tetangga Malaysia juga biasanya menyelenggarakan. Luar biasa pada malam hari ini. Terima kasih atas partisipasi Bapak Ibu semua yang berkenan hadir hingga akhir acara.
sampai akhir acara ini masih ada 44 orang, luar biasa dahsyatnya. Terima kasih atas kebersamaannya di malam hari ini pada Ustadz Imam Hambali, luar biasa. Terima kasih atas ilmunya yang telah disaringkan kepada kami semua. Mudah-mudahan membawa manfaat dan juga memberikan jariah kepada Ustadz Imam Hambali. Mari kita tutup ya dengan doa penutup. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Biji selasih di bawah melangkah. Terima kasih, semoga berkah. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama. Terima kasih, Bu. Sama-sama. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah Sadiqul wa'dil amin La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah Sadiqul wa'dil amin Ya arhamar rahimin Ya arhamar rahimin Ya arhamar rahimin Farij 'alal muslimin Bijahi جد ربنا بالقبول وهب لنا كل سوء رب استجيب لي آمين Al-Malikul Haqqul Mubin Muhammadur Rasulullah Sadiqul wa'dil amin La ilaha illallah Al-Malikul Haqqul Mubin Muhammadur Rasulullah Sadiqul wa'dil amin Waghfir likulli dhunub Wastur likullil uyub Wakshif likullil kurub Wakfi
أذى المؤذين ثم الصلاة والسلام على شفيع الأنام والآل نعم الكرام والصحب والتابعين لا إله إلا الله الملك الحق المبين محمد رسول الله صادق الوعد الأمين لا إله إلا الله الملك الحق المبين محمد رسول